Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani, atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penolakan harga pangan. Kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoaks. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial.
Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas, organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penurunan harga pangan. Kedua, kebijakan dadakan melarang ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi, dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penolakan harga pangan. Kedua, kebijakan dagangan melarang ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif
serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi, dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliku Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penolakan harga pangan. Kedua, kebijakan dadakan melarang ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan.
Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Alia Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penolakan harga pangan. Kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik.
Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi, dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak tani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penurunan harga pangan. Kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini
menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan trim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi, dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Rahab.
Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penurunan harga pangan. Kedua, kebijakan dadakan larangan ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga,
tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoax tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin mengubah krisis menjadi peluang. Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penolakan harga pangan. Kedua, kebijakan dagangan melarang ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Semua produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komoditas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran.
Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandang buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi, dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak petani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis. Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam video pembelajaran dari Universitas Maliko Saleh. Saya Najwa Rahab. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering diabaikan, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika sebuah hoaks tentang harga pangan menyebar luas? Atau jika kebijakan dadakan pemerintah mengancam usaha petani? Atau jika komoditas pertanian Indonesia dituduh merusak lingkungan? Inilah yang disebut krisis dalam advokasi. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mendapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas, organisasi, atau kelompok yang diwakili tanpa manajemen yang baik. Manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan jika mungkin, mengubah krisis menjadi peluang.
Mari kita kenali 5 jenis krisis yang sering terjadi dalam advokasi agribisnis. Pertama, berita hoaks harga pangan. Ini adalah informasi palsu yang menyebar tentang kenaikan atau penolakan harga pangan. Kedua, kebijakan dagangan melarang ekspor impor. Pemerintah secara tiba-tiba mengeluarkan larangan ekspor komoditas tertentu. Ini bisa menjadi krisis besar bagi asosiasi pengusaha agribisnis karena langsung mengancam keberlangsungan usaha dan rantai pasok. Ketiga, pencemaran nama baik komunitas. Sebuah produk pertanian dituduh memiliki dampak negatif serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Ini menjadi krisis bagi asosiasi produsen komunitas tersebut. Keempat, kegagalan program pertanian skala besar. Program pemerintah seperti food estate yang gagal bisa menjadi krisis kepercayaan bagi pihak yang mengadvokasi atau mengkritik program tersebut. Kelima, serangan personal terhadap tokoh advokat. Tokoh kunci diserang secara personal yang dapat melemahkan gerakan advokasi secara keseluruhan. Pada tahun 2023 terjadi Setelah memahami jenis-jenis krisis, mari kita bahas strategi menghadapinya. Ada 7 strategi yang harus dikuasai. Pertama, pembentukan tim krisis. Kedua, pemantauan dan deteksi dini. Ketiga, penilaian dan analisis. Keempat, pengembangan pesan kunci. Kelima, respon cepat dan tepat. Keenam, melawan misinformasi dan hoax. Ketujuh, evaluasi dan pembelajaran. Mari kita lihat bagaimana strategi ini diterapkan dalam studi kasus kedua. Pertama, pada tahun 2022, pemerintah melakukan kebijakan larangan ekspor minyak goreng secara tiba-tiba. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menstabilkan harga minyak goreng domestik. Namun, kebijakan ini berdampak besar pada petani sawit. Harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani anjlok drastis karena pabrik pengolahan tidak bisa menyerap produksi. Pendapatan petani turun hingga 50%. Asosiasi Petani Sawit segera membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum, dan perwakilan petani. Mereka melakukan pemantauan media dan mendeteksi bahwa isu ini sudah menjadi perbincangan nasional. Mereka melakukan penilaian. Sumber krisis adalah kebijakan pemerintah, dampaknya sangat luas dan petani adalah yang paling terdampak. Mereka menggambarkan pesan kunci. Kebijakan ini merugikan petani, bukan hanya pengusaha. Kami meminta pemerintah segera merevisi kebijakan dan memberikan kompensasi. Mereka merespon dengan cepat, mengeluarkan pernyataan resmi, mengadakan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan, dan berkoordinasi dengan DPR. Mereka melawan misinformasi dengan data, menunjukkan bahwa harga minyak goreng domestik tidak membaik meskipun ekspor dilarang. Hasilnya, kebijakan direvisi, petani mendapat kompensasi, dan asosiasi petani sawit menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Krisis berhasil diubah menjadi peluang untuk memperjuangkan hak-hak tani. Sekarang kita masuk ke keterampilan teknis yang sangat penting membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Untuk pernyataan resmi, ada 6 hal yang harus diperhatikan. Pertama, jelas dan ringkas. Kedua, faktual dan akurat. Ketiga, tujuan yang jelas. Keempat, satu suara. Kelima, call to action jika relevan. Keenam, kontak media. Untuk klarifikasi di media sosial ada 7 tips penting. Pertama, cepat dan responsif. Kedua, gunakan bahasa yang tepat. Ketiga, ringkas dan to the point. Keempat, fokus pada fakta. Kelima, gunakan visual. Keenam, gunakan hashtag relevan. Ketujuh, siap untuk interaksi. Mari kita ringkas apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, manajemen krisis adalah serangkaian proses terencana untuk mempersiapkan, merespon, dan pulih dari peristiwa tak terduga. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dan mengubah krisis menjadi peluang. Kedua, ada 5 jenis krisis dalam advokasi agribisnis. Ketiga, ada 7 strategi manajemen krisis.
Keempat, pernyataan resmi dan klarifikasi media sosial adalah keterampilan teknis yang harus dikuasai. Ingatlah, dalam setiap krisis ada peluang. Krisis adalah ujian bagi kredibilitas dan ketangguhan kita. Jika dikelola dengan baik, krisis justru bisa memperkuat gerakan advokasi kita. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.